Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan pada kita untuk kita bersekutu bersama dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa kiranya Roh yang Kudus yang menolong kita, memimpin kita pada segala kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu, buat tuntunan-Mu, yang saat ini kami mohon Tuhan dalam pembelajaran kami akan kebenaran firman. Kiranya Roh yang Kudus yang memimpin, memampukan dalam segala kelemahan kami. Segala puji syukur bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Filipi pasal yang keempat. Dan kita mulai dari ayat yang ke-10. Kita mulai baca dari ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, "Aku, Paulus, sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu, jemaat Filipi, dan perasaanmu, jemaat di Filipi, bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu." Ketika Paulus berkata bahwa dia sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa pikiran dan perasaan jemaat di Filipi bertumbuh kembali untuk dia, ini berkaitan dengan apa yang sudah diberikan oleh jemaat di Filipi kepada Paulus terkait bantuan yang disalurkan melalui Epafroditus yang dikirim oleh jemaat di Filipi kepada Paulus selama dia ada di dalam penjara saat dia sedang menulis surat ini. Di sana mereka mengirimkan apa yang bisa mereka bantu selama Paulus di penjara. Selama dia di penjara, jelas dia tidak bisa bekerja, dia tidak punya penghasilan, dia tidak punya kebebasan. Dan di sana Epafroditus dikirim membawa bantuan untuk secara penggunaan, kita nggak tahu detailnya seperti apa, tapi yang jelas di sana untuk membantu apa yang dibutuhkan oleh Paulus selama dia dalam penjara tersebut. Dan di sini dikatakan bahwa ternyata itu bukan pertama kalinya jemaat di Filipi memberi bantuan kepada Paulus, karena sebelumnya mereka sudah pernah memberi. Karena itu Paulus ngomong bertumbuh kembali. Jadi dulu sudah pernah dan sekarang terjadi lagi. Dulu itu kapan? Itu sudah puluhan tahun yang lalu, sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Ketika Paulus pertama kali mendirikan jemaat di Filipi, di sana mereka memberi bantuan untuk pelayanannya. Dan ketika dia berangkat dari Makedonia, berangkat ke Makedonia, mereka memberikan bantuannya. Dan ketika dia di Tesalonika, mereka memberikan lagi bantuannya. Mereka jemaat yang sangat rindu untuk membantu pekerjaan Tuhan dengan apa yang mereka punya. Walaupun mereka tidak tercatat sebagai jemaat yang berlimpah harta, yang kaya raya, tapi mereka jemaat yang rindu memberi. Tapi apa yang terjadi kemudian? Setelah di Tesalonika tidak tercatat lagi ada bantuan yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada Paulus dalam pelayanannya. Coba kita bayangkan jika kita berada dalam posisi Paulus, kita ketemu sama rekan sekerja sepelayanan yang dengan murah hatinya mensupport pelayanan kita. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan tiba-tiba stop, berhenti begitu saja. Mungkin ada perasaan, kenapa ya? Kenapa kok tiba-tiba berhenti? Ada yang salah apa ya? Tapi seorang Paulus ternyata nggak punya pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, yang macam-macam. Apakah dia kepahitan sama aku? Apakah dia sudah nggak cinta lagi sama Tuhan, atau apa hal? Paulus nggak punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Dikatakan di sini dia bersuka cita dan dia berkata, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi dia nggak punya pikiran jelek sedikit pun kepada jemaat di Filipi. Dia juga nggak punya pikiran jelek kepada Tuhan. Dia nggak kemudian karena tidak dibantu lagi, dia tinggal dalam kekhawatiran, lalu bagaimana selanjutnya pelayananku? Siapa yang akan mensupport aku? Dia tidak tinggal dalam kekhawatiran seperti itu. Dia melanjutkan perjalanan pelayanannya, hingga akhirnya 10 tahun kemudian dia bertemu lagi dengan jemaat di Filipi, dan jemaat di Filipi membantu dia melalui Epafroditus. Seperti yang kita baca saat ini. Di sini ada suatu kepercayaan dari Paulus akan kendali Tuhan. Paulus berkata bahwa selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Artinya apa? Artinya Paulus ngomong, aku nggak punya pikiran jelek apa-apa tentang kamu, jemaat di Filipi. Aku percaya kamu punya perhatian, kamu punya hati untuk menolong, menyebarkan pekerjaan
pekabaran Injil ini. Kamu ingin, tapi kamu tidak punya kesempatan. Artinya ada hal-hal yang di luar kendalimu, dan kendali itu ada pada Sang Pemegang waktu, Sang Pencipta waktu, yaitu Tuhan. Dan kamu tidak bisa. Kamu ingin, tapi kamu tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, tidak usah dulu. Karena ada yang pegang kendali waktu yang ngomong, tidak usah dulu. Dan kalau Tuhan sudah ngomong tidak usah dulu, maka berapapun kita ingin, ya kita tidak bisa. Kamu tidak sempat, kamu tidak punya kesempatan. Nah, apakah itu kemudian artinya Tuhan itu tidak baik? Justru di sana Paulus sedang belajar tentang kebaikan Tuhan. Di sana Paulus sedang belajar tentang apa itu kecukupan. Itu yang dikatakan di ayat selanjutnya, bahwa tidak dengan bantuanmu sekalipun Tuhan akan melakukan dan telah melakukan pencukupannya kepadaku, berkatnya tetap dilimpahkan kepadaku sehingga aku bisa melanjutkan pekerjaan pelayanan hingga saat ini. Dan itu di sana Paulus belajar untuk tidak mengandalkan manusia. Di sana Paulus belajar percaya akan kendali Tuhan, akan keputusan-keputusan Tuhan. Nah, suatu pesan bagi kita untuk kita belajar tidak mengandalkan manusia. Manusia, rekan-rekan kita, siapapun itu yang mungkin selama ini membantu kita. Dan kalau tiba-tiba mereka berhenti membantu, jangan khawatir. Sebab hidup kita bukan ada dalam kendali mereka, bukan tergantung kepada mereka. Hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Kiranya meneguhkan iman percaya kita, membawa kita semakin lebih lagi berserah, percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya melalui satu cara, tapi dalam segala cara Dia akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan pada kita. Mari yang saat ini tinggal dalam kekhawatiran, dalam mengandalkan manusia, dan kemudian saat ini berada dalam kekhawatiran, ketergantungan akan bantuan manusia, coba datang pada Tuhan dan berkata, aku percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Bukan hanya melalui cara yang terpikirkan olehku, tapi melalui cara-cara yang tidak terpikirkan olehku pun, di sana Tuhan akan bekerja. Bagian kita apa? Bagian kita seperti Paulus. Kita berdoa, kita memohon, kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu. Kiranya mengingatkan kami bahwa manusia sama terbatasnya seperti kami, Tuhan. Manusia yang kadang kami andalkan adalah makhluk-makhluk terbatas yang walaupun dalam keinginan, dalam minat mereka ingin melakukan sesuatu, tetap keputusan ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan yang memberi kesempatan, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan yang pegang kendali. Sebab itu ajar kami untuk tidak mengandalkan manusia, ajar kami untuk kami boleh senantiasa percaya pada kendali Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala kekhawatiran kami. Ingatkan kami untuk berdoa, ingatkan kami untuk memohon, dan ingatkan kami untuk bersyukur. Ajar kami Tuhan, bentuk kami, dewasakan kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu. Segala puji syukur bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.